besok turun 3.000, terakhir tinggal 60 kan gitu. Ini sudah tidak ada orang yang jaga di sana, kita tahu. Masa kita tidak tahu yang begitu? Makanya terus dihitung cara menangkapnya gimana, gampang kan? Ada kisah unik di balik upaya penangkapan Gubernur Papua, Lukas NMB oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK tak sendirian menangkap Lukas, tetapi dibantu oleh Brimo Polda Papua dan Badan Intelijen Negara Daerah di Kota Jayapura. Kisah unik itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud mengatakan, caranya adalah dengan memantau pesanan nasi bungkus buat para pendukung yang kerap berjaga di depan kediaman sang gubernur. Sejak KPK menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada 5 September 2022, dia mencoba melakukan perlawanan dengan mengumpulkan massa pendukung. Karena hal itulah, KPK memutuskan mengulur waktu dengan tidak menangkap Lukas di rumahnya, guna menghindari konflik dengan para pendukungnya. Di sisi lain, Lukas juga harus memasok logistik bagi para pendukungnya yang berjaga di rumahnya secara rutin. Disitulah, kata Mahfud, aparat menemukan celah buat memantau kondisi penjagaan dan mencari waktu yang tepat buat menangkap Lukas. Kita punya data dari catering untuk makan yang suka duduk di depan rumah Lukas NB. Kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Menko Polhukam, Rabu 11 Januari 2023. Kita tahu lah, gampang tuh tahu Lukas tuh pendukungnya berapa. Hari pertama dia beli nasi bungkus misalnya 5.000. Besok turun 3.000, terakhir tinggal 60 kan gitu. Ini sudah tidak ada orang yang jaga di sana, kita tahu. Masa kita tidak tahu yang begitu? Makanya terus dihitung cara menangkapnya gimana, gampang kan menangkapnya. Menurut Mahfud, dari data pesanan nasi bungkus itu, aparat keamanan bisa mengamati penjagaan di rumah Lukas yang semakin longgar. Setelah situasi penjagaan mulai longgar, saat itulah KPK beserta Polda Papua dan Binda Papua merancang operasi buat menangkap Lukas dan membawanya dengan pesawat ke Jakarta. Lukas akhirnya ditangkap di sebuah restoran di distrik Abepura pada 10 Januari lalu setelah KPK mendapat informasi bahwa politikus Partai Demokrat itu hendak melarikan diri ke luar negeri. Saat ini Lukas ditahan di rumah tahanan negara KPK cabang Pom Jaya, Guntur, Jakarta hingga 30 Januari 2023. Selain itu, KPK melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap istri Lukas, Yulce Wenda, serta 4 orang lainnya yaitu Lucy Kusumadewi, Domi Yamamoto, Jimmy Yamamoto, dan Gibrail Ishak yang merupakan pihak swasta. Kelima orang yang dicegah bepergian ke luar negeri itu sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi. Sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya, Ketua KPK pada tanggal 5 Januari 2023 sore, diputuskan bahwa Lukas NMB ditangkap dengan tetap memperhatikan sepenuhnya perlindungan atas hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kalau dia nanti dinyatakan sakit oleh dokter, ya KPK bertanggung jawab untuk menempatkannya di rumah sakit atau membantarkannya ke rumah sakit. Kalau kata dokter memang harus di rumah sakit. Bahkan kalaupun harus ke luar negeri karena misalnya keahlian itu ada di Singapura, pemerintah juga bisa mengantar dan mengawal ke Singapura. Tidak boleh berangkat sendiri. Gitu. Nah, kepada yang lain saya juga ingin mengatakan, ya, jangan melakukan langkah-langkah destruktif, karena ini murni penegakan hukum dan tidak akan berhenti di Lukas. Pergerakan uang Pemda sekarang dalam pengawasan kami dan sebagian di freeze, kami freeze melalui PPATK agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum dulu. Nah, oleh sebab itu saya minta saudara kepada yang lain-lain, ya, supaya tidak melakukan langkah-langkah destruktif